Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul IHSG jatuh dan saham auto reject bawah. Apakah market crash lagi? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Setelah merasakan kenaikan yang luar biasa sejak November 2020, di akhir Januari 2021, market dihebohkan dengan kejatuhan IHSG, di mana menyentuh angka 5 ribuan lagi. Padahal, banyak orang yang optimis harga saham bisa mencapai all-time high, bahkan indeks bisa naik menembus angka tertinggi yang pernah dicapai. Namun, kenyataannya bukannya terus naik, tapi malah dibanting ke angka 5 ribuan. Sebagai pelaku pasar, apa yang harus kita lakukan? Saya pribadi membuat video ini karena cukup prihatin dengan newbie yang baru masuk di masa corona. Biasanya, mereka merasakan sindrom pemula, di mana sangat mudah mendapat keuntungan dari saham. Padahal, hanya beruntung saja karena masuk di timing yang tepat dan belum punya ilmu yang cukup. Nah sekarang, mereka sedang diberi salam pembuka oleh market untuk memperlihatkan bahwa pasar saham tidak seindah pemikirannya. Ironisnya, banyak ada yang sampai berhutang dan menggadaikan aset karena tergiur iming-iming cepat kaya di saham. Pada akhirnya, sekarang jadi bingung sendiri dengan melihat kondisi pasar yang terjun bebas dan portofolio yang merah. Jadi, apa yang harus dilakukan? Mari kita bahas pada video ini. Saya ingin membuka pembahasan dengan satu pemikiran sederhana. Angka terendah IHSG di tahun 2020 ada di kisaran 3.900-an. Apabila di bulan Januari 2021, indeks terbang sampai ke angka 6.400-an, artinya terjadi kenaikan sekitar 64,10%. Nah, apabila mempunyai sudut pandang sebagai investor, tentu saja yang pertama harus dipikirkan adalah apakah kenaikan tersebut wajar atau sudah berlebihan? Salah satu faktor yang bisa dipertimbangkan adalah dengan melihat kondisi ekonomi dan penyebab krisis di tahun sebelumnya. Angka GDP Indonesia belum mengalami peningkatan yang signifikan dibanding triwulan sebelumnya. Selain itu, meski vaksin sudah mulai didistribusikan, belum ada bukti dari masyarakat bahwa vaksin tersebut membuat tubuh kebal dengan virus tersebut. Singkatnya, sentimen negatif dari pandemi masih belum hilang. Jadi, dari awal saya pribadi berpendapat, rasanya terlalu cepat indeks bisa terbang sampai ke angka 6.400-an. Pendapat tersebut sudah pernah saya buat di beberapa video sebelumnya, yang dapat kamu tonton di channel Baca Saham. Menurut saya pribadi, hal yang menyebabkan kenapa indeks bisa naik secepat itu adalah sebagai berikut. Pertama, masuknya dana besar ke bursa Indonesia, yang membuat harga naik signifikan. Namun harus diingat, kita tidak tahu maksud dari big money ini. Apakah memang tertarik investasi di Indonesia dalam jangka panjang, atau hanya ingin masuk sementara, kemudian kabur dan membuat investor retail rugi? Kedua, di tahun 2020 banyak pendatang baru di bursa, baik dari kalangan mahasiswa, pegawai, pengusaha, artis, influencer, dan masih banyak lagi. Tidak menutup kemungkinan mereka membeli saham dan juga membantu mendongkrak kenaikan indeks secara signifikan. Ketiga, optimisme pasar yang terlalu besar untuk setiap sentimen yang diberikan, sehingga membuat banyak orang yang takut ketinggalan kereta dan serakah membeli saham dengan seluruh dana yang dimiliki. Nah, dengan terlalu banyaknya isu positif yang terus diberitakan, membuat banyak orang menjadi lupa diri dan merasa bahwa pasar sudah baik-baik saja, tanpa berpikir lebih jauh untuk mengantisipasi apakah ada maksud khusus dari kenaikan yang signifikan. Pada akhirnya, mereka sendirilah yang menjadi korban di pasar modal. Kita bisa melihat dengan banyaknya saham yang awal-awal dipuja, dengan kenaikannya kini dibanting sampai tidak berdaya. Antam yang sempat naik sampai ke angka 3.440, kini berada di angka 2.000-an. Itu berarti sudah turun sekitar 35%. BRIS yang sempat naik sampai ke angka 3.980, kini berada di angka 2.000-an. Itu artinya sudah turun sekitar 39%. KF yang sempat naik sampai ke angka 7.575, kini ada di angka 3.000-an. Itu artinya sudah turun sekitar 57%. Coba kamu bayangkan bagaimana dengan pemula yang membeli ketiga saham itu di harga pucuk, apalagi dengan mereka yang menggunakan margin, hutang, dan menggadaikan aset. Faktor seperti inilah yang membuat banyak persepsi negatif tentang saham, di mana terkesan seperti judi, dan membuat orang bangkrut dan terjebak dengan hutang. Padahal sebenarnya, itu terjadi karena pemula yang tidak punya ilmu yang benar, salah pilih saham, dan terjebak dengan iming-iming cepat kaya di bursa. Ingat, apabila kamu rugi 10%,
butuh keuntungan 11% untuk balik modal. Apabila rugi 20%, butuh keuntungan 25% untuk balik modal. Apabila rugi 50%, butuh keuntungan 100% hanya untuk balik modal. Semakin besar kerugian, semakin besar pula faktor kali yang dibutuhkan hanya untuk balik modal. Semoga dengan konsep berpikir seperti ini membuat kamu lebih berhati-hati dalam menyikapi keputusan jual beli di pasar saham. Nah sekarang, apa yang harus dilakukan pada kondisi seperti ini? Saya coba sedikit memberi masukan kepada kamu dengan membagi ke dalam 4 kategori. Tapi ingat ya, solusi ini tidak menjamin portofoliomu pasti hijau lagi. Namun setidaknya membantumu untuk tidak rugi lebih besar lagi. Pertama, membeli saham bagus tapi harganya terlalu mahal. Apabila kamu masuk kategori ini, sebenarnya kamu bisa sedikit lega. Kenapa? Karena paling tidak, kamu sudah aman secara jangka panjang dengan perusahaan yang tepat. Masalah yang dihadapi pada kasus ini hanyalah membeli harga yang terlalu mahal. Solusi yang diberikan tentulah harus membuat harga rata-ratanya menjadi lebih rendah, sehingga harga belinya menjadi tidak terlalu mahal. Jadi, apabila kamu masih punya dana, lakukan average down untuk saham tersebut agar mengurangi harga rata-ratanya. Usahakan membagi minimal ke dalam 3-5 kali pembelian, di mana dengan jarak yang cukup jauh. Hal ini membuat kamu menjadi lebih tenang apabila ke depannya harga saham masih terus turun lebih dalam. Kedua, beli saham bagus dan yakin harganya sudah wajar atau murah. Jika kamu ada di poin kedua ini, sebenarnya santai saja, karena sudah yakin dengan saham yang dibeli bahwa harganya wajar atau murah. Apabila kamu masih punya dana, silahkan melakukan average down. Tapi jika tidak, ya tunggu saja sampai kondisi market pulih. Pada poin ini, hal yang bisa kamu lihat adalah dividen yield perusahaan. Tentu saja jika harganya sudah murah, yield yang ditawarkan biasanya menarik. Itu bisa menjadi salah satu penghibur bagi kamu, di mana meskipun sampai akhir tahun harganya masih turun, setidaknya kamu mendapat yield yang lumayan dari saham itu. Tapi ingat ya, di sini kamu harus bisa membuktikan bahwa harga sahamnya sudah murah, bukan karena sengaja dimurah-murahkan karena sudah nyangkut dalam. Di hold karena murah dan di hold karena nyangkut merupakan dua hal yang berbeda. Ketiga, beli saham jelek tapi harganya sudah murah. Untuk kasus poin ketiga ini, kamu masih punya kesempatan 50/50. Meskipun sahamnya jelek, tapi jika harganya sudah murah, berarti masih ada peluang untuk naik di kemudian hari. Tentu saja, ini bukan hal yang pasti, karena pada dasarnya saham tersebut jelek. Namun apabila kamu tidak ingin menjual rugi saham tersebut atau cut loss, setidaknya kamu bisa sedikit bertaruh dengan dana yang ada di saham itu. Apakah akan di hold dengan kemungkinan harga sahamnya naik tapi belum pasti, atau di cut loss dengan jumlah kerugian yang sudah pasti? Yang jelas, ketentuan utama untuk kategori ini adalah jangan melakukan average down sedikit pun. Keempat, beli saham jelek dan harganya memang sudah mahal. Saya berharap portofoliomu tidak berada di poin keempat ini. Namun jika iya, tidak ada jalan lain yang harus kamu lakukan selain cut loss. Kenapa? Yang pasti kamu tidak akan tenang memegang saham tersebut dalam jangka panjang, karena memang sahamnya jelek. Selain itu, harganya sudah mahal, sehingga ada kemungkinan dibanting lebih dalam lagi. Lebih pilih mana? Merealisasikan kerugian yang sudah pasti jumlahnya, atau terus memegang saham dengan potensi kerugian yang lebih besar lagi. Satu pelajaran yang bisa dipetik dari kisah IHSG di awal tahun 2021 adalah jangan serakah saat harga saham terbang, karena bisa saja tiba-tiba dibanting dalam sekejap. Namun, di sisi positif yang bisa dilihat dari fenomena ini, kamu bisa mulai melihat saham-saham incaran yang kembali menjadi murah, meski tidak semurah tahun 2020. Setidaknya, kita diberi kesempatan kedua untuk membeli saham murah, dan jangan ulangi kesalahan yang sama seperti tahun sebelumnya. Kalimat Warren Buffett yang mengatakan, serakah saat orang takut dan takut saat orang serakah, sangat berkaitan dengan kondisi ini. Apabila kamu ingin mentalmu semakin dewasa di pasar saham, ingat dan lakukan saja kalimat itu, dan rasakan sendiri manfaatnya dengan melihat kinerja portofoliomu ke depan. Saya sudah membuktikannya, dan sampai sekarang masih bisa tersenyum bahagia di tengah kondisi market yang berjatuhan. Ingat, tidak selamanya harga saham akan naik, dan tidak selamanya juga harga saham akan turun. Terus belajar dan jangan menyerah menghadapi berbagai situasi pasar modal. Tetap semangat ya! Demikianlah informasi pada video ini. Semoga memberikan manfaat kepada kamu semua. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu.
Pertama, the stock market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, analyst report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyst report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Thank you.